Bapak Ibu, nanti ibadah ini kita akan ada perjamuan dan juga akan ada pengurapan dan akan dibagikan ayatnya. Nanti setelah firman, baru linknya saya akan bagikan kepada Bapak Ibu di grup. Yang tidak ada di grup JKI, enggak apa-apa, nanti bisa minta teman sebelah kanan kiri ya. Ada ayat spesial. Ayat ini untuk 1 tahun ya. Nah, di perjamuan juga ada ayat. Itu untuk 1 bulan ya. Dan saya merasakan betapa ayat-ayat itu sangat bermanfaat gitu ya. Setiap kali saya dapat ayat perjamuan, ayat yang tahun 2024, yang masuk tahun 2025, itu tepat loh. Tuhan itu menyertai, Tuhan itu melindungi. Sepanjang tahun ini ayat itu benar-benar nyata Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan dibagi tapi pakai link digital ya, nggak pakai kertas lagi ya. Ini udah modern Bapak Ibu ya. Nanti saya share di grup JKI ya, grup kita ya Manyaran setelah firman ya. Nanti siapkan hati Bapak Ibu untuk kita juga perjamuan dan pengurapan. Ya, ini pengurapan memasuki tahun baru ya, tahun 2026. Kadang-kadang memang kita perlu Bapak Ibu. Pengurapan itu sangat penting dan itu sangat alkitabiah ya, supaya apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan beri dalam Bapak Ibu sekalian tergenapi. Mari rindukan semua Bapak Ibu, kita sama-sama mau beribadah pada pagi hari ini, biar kita menyiapkan dan berikan yang terbaik. Kita mau menyenangkan Tuhan selalu. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Nanti saya serahkan pada WL Singer yang akan membawa puji-pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami sangat bersyukur pagi hari ini Engkau izinkan kami memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, anugerah, di mana kami bisa bernafas, bisa melakukan aktivitas, bahkan membawa kami ke rumah Tuhan untuk kami merayakan tahun baru ini. Tahun yang Tuhan berikan, izinkan kami boleh memasukinya dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar kami sekalian diberkati oleh kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa sembahyang kami persembahkan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sebenarnya kita hari ini mau mengucap syukur kita bisa hadir di sini, kita bisa merayakan tahun baru bersama Tuhan Yesus, mengawali tahun ini bersama Tuhan. Sebelum itu saya undang Bapak Ibu yang masih di belakang bisa untuk maju ke depan terlebih dahulu. Kita mau maju lebih depan, kita mau duduk di depan dan menerima berkat lebih banyak di depan. Amin. Belum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak. Kami bisa hadir di sini, kami bisa berkumpul di sini. Semua karena anugerah kasih karunia-Mu saja Bapa. Biarlah tahun-tahun yang sudah berlalu Bapa, tahun-tahun yang sudah kami lewati sampai saat ini, itu bisa menjadi pembelajaran bagi kami. Itu bisa menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani di tahun berikutnya Bapa. Sebentar kami akan memuji, menyembah Engkau lebih dan lebih lagi Bapa. Kami berada mengucap syukur, haleluya. Amin.
kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Mari kita ulang lagu ini dari awal, nyanyi dengan segenap hati kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana, Hosana.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. 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 Puji nama Tuhan, hari ini merupakan awal tahun 2026. Satu hal Bapak Ibu Saudara, satu pengharapan perlu Bapak Ibu tekankan di sini. Pengharapan itu ada dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jangan sampai lepaskan Bapak Ibu Saudara. Pengharapan yang senantiasa bersandar kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, bagikan energi positif itu kepada saudara kita yang lain. Silakan, silakan berikan energi itu pada saudara kita yang lain. Berikan salam Bapak Ibu Saudara. Manyaran Congregation, mari kita akan puji dan sembah Dia. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kita akan bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan, muliakan Kau. Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan Dia mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari kita puji sembah Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari serukan haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan Dia mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Mari sama-sama kita serukan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kami serukan haleluya. Haleluya,
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan? Amin. Bahkan Dia tidak sekali-kali akan meninggalkan kita. Bahkan ketika kita terjatuh, Tuhan senantiasa menopang kita. Bahkan Dia akan pegang erat tangan kita, kehidupan kita. Tak berkesudahan, mari kita akan pujikan. Kami akan bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Karena hari-hari kami senantiasa dalam kendali kontrol-Mu Tuhan. Dari hari ke hari yang pernah terbataskan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu Tuhan, biar Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Sama-sama katakan. Dari hari ke hari berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. sama-sama katakan. Kesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik atas hidup kami Tuhan. Manyaran Congregation, kita akan sama-sama katakan oh. Tuhan, rahmat-Mu
Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa kita meninggalkan tahun 2025 dan kita masuk di tahun yang baru, Bapak Ibu Saudara. Satu hal Bapak Ibu Saudara, saya ingin bagikan berkat yang bagi saya sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ada yang diberkati waktu retreat di Amerika, angkat tangan, terima lawatan Tuhan, puji Tuhan. Saya begitu mengalami Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya saya pikir saya akan berada di belakang saja dan saya akan pelayanan doorkeeper. Tetapi ketika Tuhan jamah, saya kembali mau pelayanan worship leader. Tuhan berkali-kali menyatakan pada saya, serius kamu tidak mau melayani aku? Di rumah, di pekerjaan, ketika saya presentasi pun di perusahaan, suara itu begitu jelas. Pada akhirnya saya pada suatu malam, saya biasa doa malam Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku kan sudah pelayanan sebagai doorkeeper, aku juga sudah pelayanan sebagai singer, apa yang kurang? Tuhan katakan pada satu titik, kenapa kamu egois? Kenapa kamu menikmati hadiratku sendiri? Berat Bapak Ibu Saudara. Apa yang kurang? Apa yang belum aku berkati? Keluarga saya memiliki keluarga yang luar biasa. Sebentar lagi kami akan merayakan 18 tahun pula saya membuat mesbah keluarga. Tuhan memberkati pekerjaan saya. Target di tahun 2025 mungkin orang lain akan mengalami kesulitan, tetapi saya menutup itu di bulan Oktober. Itu saya sudah menutup target itu. Target saya sama Bapak Ibu Saudara. Berapa yang kita dapatkan untuk customer baru? Sama Bapak Ibu Saudara. Berapa jiwa-jiwa baru yang bisa Bapak Ibu dapatkan ketika mengikut Tuhan? Tetapi saya di marketing, berapa customer baru yang bisa saya dapatkan dalam setahun? Target itu terpenuhi. Tetapi pada akhirnya saya ingin ada satu, saya sambil lihat jam ya, saya sambil lihat itu biar saya tidak kebablasan. Saya ingin Tuhan lawat saya dan berikan tanda khusus bagi saya. Ketika ibadah dimulai, saya melihat suatu frame jelas frame. Di sudut-sudutnya itu banyak yang berjubah putih, bersukacita. Keren saya diperlihatkan seperti itu. Tetapi itu kan universal. Itu kan saya seringkali lihat di tempat ini pun seperti itu, lawatan Tuhan seperti itu. Tetapi saya ingin disentuh secara pribadi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Kak Jimmy menghampiri anak saya, David ya. David tidak perlu terlibat pelayanan. Dihampiri Kak Jimmy, satu hal kecil bagi saya itu luar biasa. Memindahkan kursi yang ada di depan, tarik. Dan untuk itu acara bisa berlangsung dengan keren. Luar biasa. Bagi saya acara di Amerika yang waktu retreat di Amerika itu luar biasa. Bagi saya itu luar biasa. Dari awal hingga akhir. Saya sampai berkaca-kaca. Lawatan Tuhan pertama, Tuhan nyatakan ketika anak saya melakukan satu hal kecil,
tetapi bersorak-sorai malaikat Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya terus terang tidak tahu pembicara pada saat itu. Dari yang pertama itu saya kurang memperhatikan, minta maaf. Pak Agung, kemudian Pak Heru ada di sana, yang ketiga Pak Tri. Saya pernah sampaikan waktu di doa pagi, mungkin waktu saya menyampaikan firman, saya rindu iman saya benar-benar diperbarui, mulai dari nol dan dijamah Tuhan. Keren Bapak Ibu Saudara, iman saya diproses melalui 3 pembicara ini. Pertama Bapak Agung, keduanya Pak Heru, ketiganya Pak Tri. Terima kasih. Itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu melihat pensil ya, pensil, tetapi ini gede Bapak Ibu Saudara. Itu menusuk saya dari bawah sampai atas. Pak Agung ini menusuk saya dari bawah. Kemudian dilanjutkan Pak Heru, itu menusuk saya dari tengah, dan terakhir Bapak Pendeta Tri menyempurnakannya di bagian atas. Itu seperti pensil, benar-benar saya melihatnya itu seperti itu. Prosesnya luar biasa. Sebelum acara selesai, saya waktu itu pelayanan singer, saya katakan kepada koordinator WL, saya mau melayani Tuhan lagi sebagai WL. Saya mau melayani lagi WL. Saya pikir bulan Maret saya akan ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi waktu yang ternyata cepat dinyatakan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, selesai pelayanan, pipi saya ini bengkak Bapak Ibu Saudara. Pipi saya ini bengkak. Puji Tuhan, saya tidak dipermalukan di hadapan Bapak Ibu Saudara. Saya lihat itu video dari awal hingga akhir kemarin, tidak ada satupun yang kesum ke wajah saya. Wajah saya bengkak Bapak Ibu Saudara. Bengkak ini, habis pelayanan itu bengkak. Tetapi apakah saya memaki Tuhan? Tidak, saya bersyukur karena itulah kasih Tuhan. Padahal hari Selasa itu saya harus presentasi di Selawi Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin itu sembuh tepat pada waktunya. Karena itu bukan bentuk kutuk atau apa, tetapi itu wujud kasih Tuhan. Bengkak Bapak Ibu Saudara, saya lihat itu video sama sekali tidak ada wajah saya di situ. Waktu foto terakhir, kalau diperhatikan di zoom, waduh, lalu puji Tuhan. Senin tepat pada waktunya, keren. Tuhan Yesus sembuhkan, dan saya presentasi hari Selasa di Selawi. 3 tanda itu yang orang saya, kalau tanpa lawatan Tuhan, saya akan menjadi pribadi yang egois. Saya akan menerima hadirat Tuhan saja dalam kehidupan kami. Tuhan, keluarga kami diberkati. Memang ukuran berkat kan beda-beda Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya tidak pernah mengalami kekurangan. Tuhan cukupkan semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersandar pada Tuhan, satu hal, Tuhan kita itu keren Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita itu keren. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kehidupan kita. Tuhan selalu pegang erat kita. Mari kita akan pujikan Biji TV, walaupun gunung itu tidak pernah berpindah. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan?
melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara, kami silakan untuk bangkit berdiri. Bangkitkan energi iman kita, Bapak Ibu Saudara. Imanku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mata ku tak melihat, namun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Manyaran congregation, dengan iman katakan dengan sepenuh hati, walaupun gunung itu tak berpindah, ini iman kami Tuhan. Kami senantiasa sandarkan sepenuhnya kepada Engkau, biar Engkau berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Dan apapun masalahmu Bapak Ibu Saudara, sakit penyakit atau masalah finansial dan lain sebagainya, serahkan pada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan berdaulat, Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya. Tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku
percaya pegangan tangan yang Tuhan telah tetapkan untuk kami tinggal di dalam-Mu tetap ada, dan kami mau percaya pengharapan kami tidak pernah sia-sia di dalam Engkau Tuhan. Memasuki tahun yang baru sekalipun kami berkata, Engkau Tuhan yang dulu, sekarang, bahkan yang akan datang tetap selama-lamanya dan tidak terpengaruh oleh apapun juga. Itu sebabnya kami menetapkan hati kami senantiasa memandang wajah-Mu dan memegang tangan-Mu. Kami mau percaya Engkau ada di dalam kami dan melindungi setiap umat-Mu tanpa terkecuali. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa memegang hidup kami dan membuat setiap umat-Mu berhasil dan beruntung oleh karena Engkau Tuhan yang ada dalam hidup kami. Berkati umat-Mu dengan perkataan firman, sepatah kata yang keluar dari hati-Mu akan mengubah setiap anak-anak-Mu ini. Apa yang menjadi jatah bagian kami tidak akan pernah kami biarkan, kami ambil dengan kekuatan-Mu sendiri. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu sendiri. Kami mau percaya Engkau yang menyediakan yang terbaik bagi kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk Pak Samuel nih, Pak Pendeta, saudara ya. Saya minta beliau untuk menemani teman-teman karena memang pemain keyboard pada libur, saudara. Saya minta kepada Pak Samuel bersama Ibu bersama-sama dengan kami, dan kami percaya kita semua diberkati. Hari ini saya ingin menyampaikan dalam firman Tuhan 2 Samuel pasalnya yang ke-11. Ayat yang pertama kita akan baca bersama-sama sampai dengan ayatnya yang ke-11. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Alkitab berkata, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasa maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ayat 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat yang kelima, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnyalah orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang padaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian.
Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Ayat 11 kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga Tuan Yoab dan hamba-hamba Tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah peristiwa yang bersejarah, yang menjadi pembelajaran buat setiap kita. Kita menyadari bahwa di tahun yang bergantian, di awal tahun istimewa mereka telah menetapkan sebuah tindakan untuk memekarkan akan kerajaan mereka. Dan itulah yang telah ditetapkan di dalam frasa penting ini, mengingatkan kepada kita semua bahwa di awal tahun pada waktu raja-raja biasa maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam frase ini mengingatkan kepada kita, paling tidak ada 3 tokoh yang begitu menonjol, yaitu Daud sebagai raja. Dia mengerti momentum di mana beralih tahun dia harus memimpin rakyatnya untuk berperang. Tetapi ketaatan yang seharusnya diikuti membuat dia sendiri tidak terjaga, memberikan wakilnya untuk memerangi musuh-musuhnya. Alkitab menunjukkan kepada kita, saya percaya kisah ini pernah Anda baca, di mana seorang raja yang memiliki kekuatan, yang memiliki potensi, yang memiliki kesanggupan dan tidak sama sekali lemah. Dia memiliki tentara yang begitu besar. Dia memiliki pasukan yang sangat luar biasa. Ada 3 orang yang begitu menonjol dalam hidup mereka, menghormati rajanya. Bahkan Daud hanya bergumam berkata, kalau ada orang yang mau menyediakan minum dari sumur Yerusalem, hanya bergumam saja. Triwira ini melangkahkan kakinya, ambil minum, ambil air sumur itu dan membawanya di hadapan Daud. Orang-orang yang begitu memiliki dedikasi dan penyerahan secara total, dia mengerjakan dengan setia. Dan Daud itu tahu bahwa apa yang dilakukannya itu akan membuat rakyatnya itu mensupport secara luar biasa. Namun kisah ini menunjukkan bagaimana keadaan Daud yang tidak lemah, yang memiliki kekuatan yang maksimal. Namun dia hancur karena kurang perhatian dan membuat dirinya mempermalukan diri. Alkitab menunjukkan kepada kita, Daud bukan seorang yang lemah. Daud juga bukan seorang yang keliru pada saat mengambil waktu untuk istirahat. Tetapi Daud menyadari bahwa ketidaktaatan kecil itulah yang kemudian merusak pelayanan yang seharusnya dilakukan. Ada beberapa poin yang akan saya bagikan buat kita semua. Yang pertama, waktu untuk berhenti bukan waktu yang tepat. Di mana Daud berkata di dalam Alkitab ini
pada waktu raja-raja biasa maju berperang. Artinya seharusnya Daud melangkah maju, memimpin rakyatnya, mengomando akan barisannya. Namun Alkitab menunjukkan kepada kita, dia tidak terlibat, justru memerintahkan seorang yang akan mengatur barisan dan berperang. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, Daud mengerti adat sebagai seorang raja, namun dia tidak menggunakan otoritas itu. Justru dia berdiri dan tinggal di rumah untuk tidak mengerjakan apapun juga. Alkitab menunjukkan kepada kita di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya ingat sebuah lagu zaman 1970-an ditulis oleh Kus Plus. Istilahnya judulnya Salah Mongso. Lagunya begini. Wis wayahe wong kabeh padha tandur. Ora ana wong kang padha nganggur. Tegal sawah kudu diopeni. Aja nganti kebak karo eri. Lah kok ngene jadine, salah mongso sajake kabeh gundul ora bisa tukul. Salah mongso saudara, salah musim. Orang semestinya musim menanam tapi dia tidak menanam. Justru pada saat musim kekeringan orang ini menanam, jadi salah mongso. Sebagaimana yang dilakukan oleh Daud. Daud ini seorang raja yang seharusnya memimpin pasukannya dan menaklukkan musuh-musuhnya. Mereka akan bergembira ria setelah melewati semuanya. Namun apa yang terjadi, justru Daud tidak memimpin pasukannya. Dia menyerahkan pasukannya kepada orang lain. Memang jenderal ini terkenal, jenderal yang submit kepada rajanya. Tapi tidak ada hati dalam diri Daud, tidak ada feel, tidak ada perasaan, tidak ada passion pada saat dia ada di sana. Sehingga orang ini mengalami kegagalan. Dia hanya duduk-duduk dan bahkan membuat pikirannya ngeres. Melihat pemandangan, sebenarnya orang mandi enggak salah. Orang mandi enggak berdosa. Orang yang jalan-jalan di sotoh juga enggak salah. Tidak berdosa. Tapi pikiran yang begitu rileks dan kemudian disisipi, dia memberikan kesempatan iblis berpijak untuk menjatuhkan hidupnya. Sehingga dia mengalami kegagalan. Dia mengalami sebuah dosa yang sangat mengerikan. Alkitab mengajarkan kepada kita, mungkin Anda berkata, ya Daud seorang raja, dia bisa melakukan apapun juga. Tapi sesungguhnya spirit yang dimiliki dia tidak seharusnya kita alami. Tuhan ingin memerintahkan kepada kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Bahkan kita harus berjaga-jaga senantiasa. Lawanmu si iblis, dia akan berjalan mengitari engkau seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia akan menerkam pada saat kita tidak berjaga-jaga. Seorang tentara yang tidur bukan di tempatnya, mestinya dia bisa istirahat di base camp. Tapi kalau dia tidur di tempat peperangan yang sangat membahayakan bukan hanya dirinya, tapi berbahaya buat seluruh pasukannya. Saya melihat bagaimana kejadian-kejadian
contoh yang begitu nyata, mendengar apa yang dialami oleh Bapak TNI yang pada saat dia berjaga-jaga di daerah perbatasan. Mereka menceritakan ada waktu-waktu di mana orang seolah-olah sedang gencatan senjata. Namun tiba-tiba mereka menyerang. Dan kita tidak bisa mempercayai seluruhnya. Kalau mereka berkata, oke, kita gencatan senjata beberapa hari. Dan ternyata musuhnya tetap menyerang. Itu bukan sesuatu yang baik. Ingat, iblis tidak pernah melakukan gencatan senjata. Bahkan dia mencari celah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan setiap hidup kita. Dia nggak pernah melakukan gencatan senjata. Di mana Anda dan saya jangan sampai membiarkan akan si iblis menghancurkan hidupmu. Dengan berbagai macam cara, teristimewa di hari-hari terakhir, menyelesaikan tutup tahun, dan kita semua bisa berlibur dengan keluarga, bergaul dengan teman-teman, bahkan beberapa saudara melakukan pertemuan-pertemuan reuni. Seringkali kita membuka celah dan di sanalah iblis bekerja dan menghancurkan setiap anak-anak Tuhan. Hari ini saya ingin ingatkan buat setiap kita, jangan izinkan sedetik pun pikiran kita lengah. Jangan izinkan sedikit pun kita santai. Karena pada saat kita santai, disitulah iblis bekerja dan menyerang akan kehidupan orang-orang yang percaya. Poin yang kedua yang saya perhatikan, Daud mengutus orang lain tidak akan menggantikan ketaatan secara pribadi. Alkitab menunjukkan kepada kita, Daud mengutus Yoab, seorang jenderal yang memang adalah jenderal perang. Memang dia bisa dipercaya, dia bisa diandalkan. Namun bukan hatinya, bukan pikirannya sendiri. Bukan merupakan sesuatu yang bisa dikerjakan dengan passionnya. Walaupun Daud bisa menjalankan sistem dan tidak terlibat dengan hatinya. Secara administratif, Daud memerintahkan, mengerjakan, dan membawa akan pasukannya melakukan peperangan. Tapi dia tidak terlibat di dalamnya. Disinilah anak-anak Tuhan seringkali memberikan kepercayaan orang-orang tertentu. Bahkan dengan santainya dia berkata, kamu ya yang mengerjakan ini. Lah kamu, saya mau istirahat dulu. Saya mau sabar dulu. Kenapa? Karena saya sedang mengalami seperti ini. Kadang-kadang banyak orang itu excuse karena pikirannya kacau, tidak membiarkan dirinya terhisap dalam pelayanan. Justru dia membiarkan dirinya untuk diserang sama iblis. Dia nggak tahu justru keadaan suasana pikiran kacau. Hisapkan dirimu dengan anak-anak Tuhan yang lain. Dengan persekutuan orang-orang yang percaya. Alkitab mengajarkan kepada kita, ketidaktaatan itu merupakan sesuatu pelanggaran. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Alkitab berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan melihat ketaatan seseorang. Tuhan melihat kesetiaan seseorang. Tidak akan pernah bisa diwakilkan. Iman tidak pernah bisa diwakilkan dengan orang lain.
Saya pernah cerita kepada saudara, ada orang-orang tertentu yang setia memberikan perpuluhan, yang setia memberikan persembahan, tapi dia sendiri escape, gak pernah hadir dalam ibadah. Saya ketemu dengan orang itu dan saya berkata, duitmu diterima oleh Tuhan, tapi jiwamu gak akan pernah diterima oleh Tuhan. Karena apa? Uangmu tidak mewakili engkau. Anak-anakmu, istrimu gak mewakili engkau. Karena mereka mewakilkan dirinya sendiri. Saya diberkati dengan perkataan Bu Joko suatu hari ditanya, berani enggak pergi ke Bali sendiri? Berani enggak pergi ke Medan sendiri? Naik pesawat sendiri? Dia berkata, Tuhan, aku enggak pernah pergi sendiri. Ini harus pergi sendiri. Tiba-tiba dia diberikan pengertian. Kowe nek mati dewe ora iso ngajak-ngajak. Dia nanti ketemu dengan Tuhan, enggak pernah bersama dengan suami, enggak pernah bersama dengan anak-anak. Kamu berhadapan Tuhan sendiri. Benar juga ya saudara. Kalau kita takut berangkat sendiri, enggak ada sesuatu yang bisa menjadi alasan. Karena suatu hari Anda akan berhadapan muka dengan Tuhan sendiri. Saya mendengar itu, saya berkata, wah ini perlu didengar oleh jemaat. Mungkin ada banyak orang tergantung dengan temannya, tergantung dengan sahabatnya, tergantung dengan grupnya. Kalau dia nggak datang, saya nggak mau datang karena nggak ada teman gitu saudara. Padahal Tuhan menanti-nanti saudara untuk memberkati dengan perkataan firman. Amin. Ngomong dalam nama Tuhan Yesus, mulai sekarang aku tidak takut sendirian. Amin. Karena Tuhan selalu bersama dengan Anda. Dia yang memberikan kemampuan dan kekuatan buat saudara. Ingat saudara, pada saat Anda melakukan ketaatan lebih daripada korban apapun. Tapi sebaliknya engkau berkorban dengan apapun Anda berpikir korbanmu itu sangat berharga. Tapi tidak ada andil pribadimu, yang diterima adalah korbanmu. Dan engkau entah kemana saudara. Yang Tuhan ingin ingatkan buat kita sekalian, ketaatan, kesetiaan sangat dihargai oleh Tuhan. Kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 Alkitab berkata, kita baca bersama-sama kitab Yakobus pasal pertama ayat yang ke-22. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita mendengar firman, kita membaca pribadi perkataan-perkataan firman. Anak-anak youth sudah diperingatkan setiap hari 5 pasal, baca firman. Ngerti enggak ngerti harus ngerti. Kenapa? Karena kalau enggak ngerti ya minta pengertian sama Roh Kudus. Tapi aku rasa kok enggak ngerti. Minta kecerdasan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan mengajarkan engkau ke dalam seluruh kebenaran. Ketika engkau tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Membuat Anda beria-ria oleh karena kebenaran yang menyertai hidupmu. Oleh karena kebenaran yang menuntun akan pikiranmu, menuntun langkah-langkahmu. Pada saat engkau membaca perkataan firman, mendengar firman. Saya sarankan kalau Anda enggak ngerti apa yang Anda dengar, tanya dengan pengkhotbah yang ada. Kalau engkau enggak ngerti apa yang kau baca, tanya kepada pemimpinmu. Aku enggak ngerti maksud ayat ini, maksudnya apa? Kalau pemimpinmu enggak tahu, teman-teman yang lain minta dan Roh Kudus akan menolong setiap kita. Membaca dengan pengertian, kita harus mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Alkitab berkata,
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah apa saudara? Terpancar kehidupan. Jaga hati. Karena hati yang murni itu akan mendapatkan sebuah pengertian dan arahan dari Tuhan sendiri. Membuat hati kita memancarkan kehidupan. Ada sesuatu yang mungkin Tuhan sampaikan supaya dari apa yang Anda terima ini berkembang lebih luas lagi. Ada seorang tante yang menceritakan kepada saya, dia itu pengen usaha tapi nggak tahu apa yang akan dia kerjakan. Dia pergi ke Getsemani dan kemudian dia sembahyang, berdoa. Dia dikasih resep untuk bikin roti. Dia berkata, aku wis tua kok bikin roti, baru mulai bikin roti. Tapi dia taat, dia kerjakan, dia lakukan. Pertama-tama dia bagikan kepada teman-temannya. Teman-temannya bersaksi, ini enak, bisa nilai jual yang bagus. Dan saat itu dia jual. Dan memang hari itu merupakan hari yang sangat bersejarah. Memberkati orang-orang dan memang berhasil. Tuhan ingin supaya setiap kita, kalau nggak tahu apa yang akan kita kerjakan, datang kepada Tuhan. Dan Dia pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Seperti seorang anak yang datang kepada ayahnya. Dan ayah itu akan menunjukkan hal-hal yang mesti anak-anaknya akan kerjakan. Tapi kalaupun tidak, ayah itu akan mengambil keputusan untuk mengerjakannya sendiri dan menunjukkan kepada anaknya, ini cara yang terbaik. Nikmati apa yang ayahmu lihat, kerjakan, lakukan sesuai dengan apa yang ayahmu telah lakukan. Yang ketiga, Alkitab menunjukkan kepada kita di dalam Satu Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Alkitab menunjukkan kepada kita, baca bersama-sama ayat ini. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tuhan ingatkan kepada kita, iblis itu tidak pernah melakukan gencatan senjata. Dia mencari celah. Dan pada saat Anda dan saya lengah, iblis menerkam kita dan menghancurkan kehidupan kita. Amsal pasal yang 16 ayat yang ke-18. Amsal pasal 16 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama Amsal pasal 16 ayat yang ke-18. 2, 3. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita, ingat saudara, pada saat kita tidak berjaga-jaga, hati kita telah jatuh. Dan pada saat hati kita jatuh, kita akan hancur dan tidak pernah bisa bangkit lagi. Matius pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-41. Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-41. Kita baca bersama-sama ayat ini. Matius pasal 26 ayat yang ke-41. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan mengingatkan kembali kepada kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Dan jangan biarkan iblis menghancurkan kehidupan kita. Banyak terjadi kecelakaan rohani. Tidak pada saat orang itu sibuk melayani. Namun saat orang itu berkata, aku tuh pantas istirahat sedikit. Kenapa? Kemarin-kemarin aku udah sibuk.
sekarang waktunya aku istirahat. Justru pada saat itulah iblis akan menyerang hidup kita dan dia akan menghancurkan kita. Jangan sekali-kali membuat hati kita lengah. Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita senantiasa berjaga-jaga. Poin yang ketiga, Daud tinggal di zona yang nyaman. Dia membuka celah sehingga hidupnya berantakan secara luar biasa. Alkitab menunjukkan kepada kita dari ayat yang kedua dari Samuel pasal yang 2 Samuel 11 ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het. Harusnya Daud ngerti. Ini informasi jelas. Dia istri Uria yang pertama. Dia orang Het. Orang Het itu bukan orang Israel. Mereka memang salah satu keturunan campur. Dan orang-orang ini semestinya tidak terhisap dalam bilangan orang-orang percaya. Daud sebagai orang percaya, Daud sebagai seorang pemimpin, Daud sebagai seorang raja menjadi panutan buat masyarakat. Dia ngerti ini istri Uria, statusnya jelas. Tapi dia seolah enggak peduli. Pikirannya keracunan dan tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang mulia, mana yang sedap didengar, mana yang sebut racun yang mematikan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, seringkali orang terkesima dan seolah-olah membiarkan. Dia ngerti Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan dia. Rohnya seharusnya sadar bahwa ini tidak boleh dilakukan. Ini merupakan pelanggaran yang sangat menjijikan. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita sebuah peristiwa yang begitu kontradiksi dari kehidupan Uria. Kalau Anda perhatikan dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-11. Sikap Uria berbeda. Sekalipun Uria ini orang Het, orang yang belum percaya kepada Tuhan, tapi penundukan dirinya kepada pemimpinnya luar biasa. Ayat yang ke-11 dari 2 Samuel pasal yang ke-11. Kita baca ulang bersama-sama. 2, 3. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam di dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita tahu Uria ini seorang prajurit. Dia sadar bahwa pemimpinnya masih ada di medan perang. Dia sadar tabut yang simbol hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah kancah peperangan. Dia sadar teman-teman sejawatnya itu masih melakukan peperangan. Dia tidak mengizinkan dirinya menikmati apapun yang menjadi haknya. Keputusan yang dilakukan oleh Uria ini
menunjukkan kesetiaannya kepada Allah dan umat Allah. Alkitab menunjukkan kepada kita Tabut dan orang-orang Israel yang masih ada di dalam peperangan. Dia mengerti kami tidak boleh melakukan hal itu. Ada pribadi raja di atas segala raja. Pemimpin-pemimpin yang masih berperang. Bahkan teman-teman sejawatnya masih ada di medan perang. Saya percaya orang yang tahu diri, bukan soal benar atau salah, bukan soal boleh atau enggak boleh, tapi soal hati. Katakan soal hati. Hati yang tahu Tuhan yang ada di medan perang. Hati yang tahu pemimpinnya masih berperang. Hati yang tahu teman-teman sejawatnya masih bertempur. Entah mereka terbunuh, atau mereka dianiaya, atau mereka sedang melakukan sesuatu. Orang ini berkata, aku enggak bisa melakukan, aku tidak bisa mengerjakan. Sehingga sikap solidaritas sebagai seorang prajurit muncul dalam hidupnya. Bahkan kalau boleh saya katakan, integritas yang bisa dinilai oleh teman-temannya. Apa yang ada di dalam itu dipancarkan keluar. Bisa saja dia mengexcuse diri, mumpung pulang, kumpul dengan istri, toh ini adalah istri yang sah. Dia bisa pulang sejenak, makan minum bersama dengan keluarganya. Tapi dia tidak lakukan. Dia berkata, aku enggak boleh bersifat seperti itu. Karena pemimpinku masih ada di medan perang. Bahkan dia mengungkapkan sebuah perkataan, demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Sebuah komitmen saudara, yang begitu menonjol. Saya percaya anak-anak Tuhan di sini mengerti akan yang namanya solidaritas, menghormati pemimpin, menghormati akan teman-teman sejawat. Dan orang itu tidak hanya ingin menyukakan dirinya sendiri, dia menghargai, bukan waktunya untuk melakukan menyenangkan dirinya sendiri, tapi dia mau mengerjakan untuk Tuhan, pemimpin dan teman-temannya. Ada sumpah setia yang begitu tegas. Dia berkata, demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Saya percaya ini merupakan sebuah sumpah yang serius, yang begitu luar biasa ditunjukkan kepada rajanya. Walaupun Uria enggak tahu bahwa rajanya sudah melakukan dan tidak menghormati akan rakyatnya dengan berbuat seperti itu. Saya percaya ini menemplak, tidak harus berkhotbah, tapi tindakan yang begitu jelas membuat konfrontasi yang menunjukkan bahwa orang ini setia kepada pemimpinnya. Dia setia kepada Tuhan. Godaan boleh terjadi, tantangan, masalah boleh ada, tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan senantiasa memuliakan Allahnya. Amin saudara. Hari ini mungkin Anda bukan Daud, mungkin Anda bukan Uria, tapi kalau Anda diberikan kesempatan untuk memilih dalam keadaan perang, dalam kesibukan pelayanan, di dalam kesibukan tugas-tugas sekolah, di dalam kesibukan akan pekerjaan-pekerjaan di tempat-tempat Anda bekerja, apakah kita mau melihat Uria yang dalam hidupmu yang berkata, tidak akan kubiarkan hatiku najis, tidak akan kubiarkan mataku najis,
takkan kubiarkan langkah-langkahku keliru. Hari ini mengingatkan kepada kita, musim perang akan kita mulai. Apakah kita akan berkata, Tuhan adalah segalanya dalam hidupku. Dia yang pegang langkahku dan Dia adalah hidupku sendiri. Mari kita akan sambut firman Tuhan dengan sebuah pujian yang dimana Tuhan ingin ingatkan kepada setiap kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Apakah saudara diberkati? Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu Sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Tuhan, Kau melihat setiap umat-Mu yang memiliki kehausan laparan akan Tuhan. Hari ini, tatkala Engkau menyampaikan akan firman-Mu, mengajarkan setiap hidup kami, belajar dari dedikasi yang dilakukan oleh Uria. Orang yang mungkin belum kenal Tuhan sepenuhnya, namun pandangannya, hikmatnya, hatinya tertuju bukan untuk kepentingan sendiri, namun untuk kepentingan kerajaan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau meteraikan setiap kami dengan perkataan firman ini, menjauhkan kami dari semua maksiat dan membawa hati kami ke dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Teguhkanlah umat-Mu ini Tuhan. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Teman-teman yang bertugas untuk melayani perjamuan kudus, silakan maju ke depan dan persiapkan hati kita untuk melayani saudara-saudara kita. Nyanyikan bersama-sama seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Untuk melayani-Mu. Mari kita angkat tubuh Tuhan bersama-sama. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu Tuhan Yesus, malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, kami bersyukur untuk menerima bagian tubuh yang telah Engkau pecah, supaya setiap kami yang pecah menjadi satu oleh anugerah-Mu. Kami terima tubuh ini yang benar-benar makanan, yang membuat setiap kami mengalami sukacita karena kekenyangan yang datang daripada-Mu. Saudara, kita akan berdoa bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh-Mu Tuhan, menundukkan dagingku. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan tubuh Tuhan bersama-sama. Angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Kami memperingati Engkau Tuhan, yang sudah Engkau kerjakan dan Engkau berkata sudah selesai. Apa yang Engkau lakukan, kami lakukan hari ini. Mengingat akan perbuatan-Mu yang hebat, semua dosa dan penguasa telah Engkau taklukkan di bawah kaki-Mu. Kami katakan, Tuhan Engkau hebat. Dan kita terima darah ini. Kita katakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu Tuhan menundukkan jiwaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau begitu dahsyat. Engkau begitu hebat. Kami katakan Tuhan, anugerah-Mu yang mengerjakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sekali lagi katakan, sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh anugerah-Mu semata. Kami menerima yang terbaik yang Tuhan telah sediakan. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Berbicaralah Tuhan pada umat-Mu ini. Kami mau dengan taat melakukannya. Terima kasih Bapa. Bahkan tatkala kami menerima pengurapan, Engkau yang meneguhkan pengurapan itu. Engkau yang berjanji pengurapan yang Kau kerjakan sungguh menuntun kami, membuat hati kami penuh dengan damai sejahtera dan memberikan kekuatan untuk setiap anak-anak-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Ada pengumuman dari media? Oh tidak ada. Ya Bapak Ibu tetap diundang, hari Minggu kita akan ibadah seperti biasa. Kita akan tetap ada perjamuan juga untuk ini ibadah perjamuan masuki tahun baru. Hari Minggu kita akan ibadah tanggal berapa? 4 Januari kita juga akan ada perjamuan kudus ya. Bapak Ibu nanti kita akan diurapi bersama-sama ya. Setelah itu Bapak Ibu boleh meninggalkan dan bisa membawa persembahannya. Kemudian karena nanti daripada menunggu, jadi nanti yang tim WL Singer tetap memuji Tuhan, yang belakangan saja pengurapan. Nanti ibu-ibu lansia dulu boleh duluan untuk diurapi maju ke depan. Nanti Pak Tri akan di depan itu ya. Nanti setelah itu bisa doorkeeper bisa siapkan kantong persembahannya di depan aja. Setelah itu boleh memberikan persembahan. Kemudian
boleh pulang itu ya, dan menikmati ada sedikit berkat untuk Bapak Ibu semua ya. Kita bersyukur pagi hari ini kami semua gereja akan mengucapkan selamat tahun baru. Saya akan berikan linknya ya, nanti Bapak Ibu akan lihat di situ tulis nama ya. Nama nanti akan muncul ayat emas buat Bapak Ibu semua. Di link saya share di grup JKI Manyaran. Kalau Bapak Ibu yang hadir yang belum ada di grup Manyaran, nanti bisa hubungi saya itu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita berdoa dulu, setelah itu kita akan menerima pengurapan dan memberikan persembahan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Pada saat Anda datang untuk menerima pengurapan, seringkali Anda diingatkan akan masalah-masalah di tahun yang lampau. Tatkala Anda diingatkan berkata dalam nama Tuhan Yesus, aku akui masalah itu dan minta pengampunan daripada Tuhan sendiri. Karena kalau Roh Kudus mengingatkan, bahkan sakit penyakit pun akan mengalami kesembuhan. Amin saudara. Siapkan hati saudara dan menerima pengurapan. Saya akan maju ke depan. Nanti satu demi satu Anda akan datang menerima pengurapan yang datang daripada Tuhan sendiri. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku,
ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhan
berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam kegelapan, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalah
Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau yang pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang pegang